Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan masih mengonsumsi 5 makanan sehari-hari ini, Anda mungkin secara tidak sadar merusak prostat Anda dan perlahan menghentikan kemampuan Anda untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi yang kuat dan andal. Saya tidak melebih-lebihkan dan saya tidak di sini untuk menakut-nakuti Anda. Saya di sini untuk memperingatkan Anda, karena saya telah melihat kerusakan itu secara langsung di dalam ruang operasi. Saya Dr. Budi Santoso, dokter spesialis urologi bersertifikat dan ahli bedah penis dengan pengalaman lebih dari 3 dekade membantu pria memulihkan kesehatan seksual dan martabat mereka. Saya telah bekerja dengan ribuan lansia yang menderita selama bertahun-tahun terjebak dalam siklus prostat bengkak, aliran urin lemah, malam tanpa tidur, dan keintiman yang memudar hanya karena tidak ada yang memberitahu mereka kebenaran tentang apa yang mereka makan. Dan inilah bagian yang mengejutkan. Banyak makanan yang mereka anggap sehat, makanan yang mereka konsumsi selama puluhan tahun, justru yang memperburuk keadaan. Hari ini, saya akan mengungkap 5 makanan umum yang menyebabkan peradangan pada prostat Anda, mengganggu hormon Anda, dan diam-diam melemahkan ereksi Anda. Kebanyakan pria tidak menyadari betapa langsungnya hubungan antara apa yang ada di piring mereka dengan performa mereka sampai semuanya terlambat. Tapi ada kabar baik. Begitu Anda memahami apa yang merugikan Anda dan apa yang harus dimakan sebagai gantinya, Anda bisa mengambil kembali kendali. Anda bisa mengurangi rasa sakit, meningkatkan aliran urin, dan bahkan memulihkan ereksi alami yang kuat tanpa pil atau prosedur. Dan saya ingin Anda sangat memperhatikan makanan nomor 2. Ini telah dipasarkan sebagai sehat selama puluhan tahun, tapi bagi banyak lansia, itu mungkin lebih banyak merugikan daripada manfaatnya. Sebelum kita mulai, jika Anda peduli untuk melindungi prostat Anda dan menjaga ereksi Anda tetap kuat seiring bertambahnya usia, pastikan untuk menekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan saran penting yang dibuat khusus untuk pria di atas 60 tahun. Dan jika video ini berbicara kepada Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Umpan balik Anda membantu saya membuat konten yang lebih baik dan lebih bermanfaat khusus untuk Anda. Baiklah, mari kita langsung ke intinya. Makanan pertama dalam daftar ini adalah sesuatu yang ditemukan di hampir setiap dapur di Indonesia. Sesuatu yang banyak pria konsumsi sejak kecil tanpa berpikir 2 kali. Tapi selama bertahun-tahun, ini diam-diam menjadi salah satu ancaman paling berbahaya bagi prostat Anda dan kemampuan Anda untuk berperforma. Saya berbicara tentang daging olahan, dan apa yang mereka lakukan di dalam tubuh Anda mungkin akan mengejutkan Anda. Mari saya mulai dengan sesuatu yang dekat dengan kehidupan banyak dari kita, termasuk saya sendiri. Saya dibesarkan di rumah tangga di mana sarapan berarti sosis goreng yang menggoda, makan siang disertai dengan daging asap, dan pesta barbeque di halaman tidak lengkap tanpa bakso di panggangan. Itu nyaman, akrab, dan jujur saja, lezat. Tapi selama bertahun-tahun, saya mulai melihat sisi gelap dari makanan ini. Bukan di berita, bukan dalam teori, tapi pada pasien saya. Saya melihatnya pada pria yang datang kepada saya berjuang dengan prostat bengkak, buang air kecil yang sering, dan frustrasi diam-diam yang terlalu memalukan untuk dibicarakan. Ereksi yang memudar. Benang merahnya, kebiasaan seumur hidup mengonsumsi daging olahan. Sekarang, saya tidak bilang satu potong sosis akan menghancurkan kesehatan Anda. Tapi yang saya katakan adalah bahwa konsumsi daging olahan secara konsisten, sosis, daging asap, bakso, irisan daging deli, melakukan kerusakan jauh lebih besar daripada yang disadari kebanyakan pria. Daging-daging ini diawetkan dengan nitrat dan nitrit, bahan kimia yang tidak hanya membuat makanan Anda terlihat segar. Mereka berubah menjadi senyawa di dalam tubuh Anda yang telah dikaitkan kuat dengan kanker, termasuk kanker prostat. Tapi ini bukan hanya tentang risiko jangka panjang. Daging ini syarat dengan garam dan lemak tidak sehat yang meningkatkan tekanan darah Anda dan memberikan tekanan pada ginjal dan kandung kemih Anda. Dan inilah bagian yang terlalu sering diabaikan oleh banyak pria. Sistem urin Anda dan fungsi seksual Anda saling terhubung erat. Ketika prostat Anda meradang atau membesar, yang sering terjadi setelah bertahun-tahun kebiasaan makan yang buruk, itu memberi tekanan pada uretra Anda, mengganggu kontrol kandung kemih, dan secara langsung memengaruhi kemampuan Anda untuk mempertahankan ereksi. Dan lemak dalam daging olahan, terutama lemak trans dan lemak jenuh, menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah Anda. Mereka membuat arteri Anda kaku, mengurangi aliran darah, dan merusak sistem vaskular halus yang memicu ereksi. Ingat,
Penis Anda tidak memiliki generator cadangan. Ini bergantung pada aliran darah. Dan jika jalur-jalurnya tersumbat, tujuan tidak pernah tercapai. Saya tidak bisa memberitahu Anda berapa banyak pria yang saya tangani yang bersumpah mereka hanya memiliki sedikit masalah prostat atau penuaan normal, hanya untuk melihat perbaikan dramatis setelah menghentikan daging ini dan beralih ke sumber protein yang lebih bersih. Ayam panggang, ikan tangkapan liar, telur dari ayam kampung. Makanan ini memberi nutrisi pada Anda. Mereka tidak melawan Anda. Jadi, jika tujuan Anda adalah melindungi prostat Anda, meningkatkan aliran urin Anda, dan mengembalikan kekuatan pada ereksi Anda, ini adalah garis pertama yang Anda tarik di pasir. Jauhi lorong makanan olahan. Klaim kembali piring Anda. Tapi jika Anda pikir sosis adalah kabar buruk, tunggu sampai Anda mendengar apa yang mungkin tersembunyi dalam segelas susu Anda. Bagi banyak pria lansia, apa yang mereka minum untuk tetap kuat sebenarnya bisa mempercepat pertumbuhan prostat dan melemahkan hormon mereka. Mari kita bicara tentang itu berikutnya. Sekarang, mari kita bicara tentang sesuatu yang bahkan lebih mengejutkan. Susu dan produk olahannya, yang sebagian besar dari kita diberitahu sepanjang hidup kita baik untuk kita. Saat kecil, saya ingat disuruh minum susu setiap hari untuk membangun tulang yang kuat. Dan seperti banyak anak laki-laki pada masa itu, saya mempercayainya. Kami dijual pada gagasan bahwa susu adalah simbol kesehatan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Itu ada di setiap nampan makan siang sekolah, dituangkan di setiap meja sarapan. Dan namun, setelah puluhan tahun merawat pria dengan prostat meradang dan fungsi seksual yang menurun, saya tidak bisa tidak bertanya. Bagaimana jika segelas susu itu tidak membantu kita, tetapi diam-diam menyakiti kita? Biarkan saya jelaskan. Produk susu, terutama dalam jumlah besar, mengandung hormon yang disebut IGF-1, faktor pertumbuhan mirip insulin. Ini secara alami ada dalam susu, tetapi pada tubuh pria dewasa, kadar IGF-1 yang tinggi telah dikaitkan dengan pertumbuhan sel abnormal, termasuk di dalam prostat. Dengan kata sederhana, itu berarti minum susu secara teratur bisa menciptakan kondisi ideal bagi prostat Anda untuk tumbuh, dan bukan dengan cara yang sehat. Sebagai dokter, saya telah melihat pria tanpa riwayat keluarga dengan masalah prostat mengalami perubahan cepat, hanya karena kebiasaan makan jangka panjang yang mencakup asupan susu berat. Tapi itu bukan satu-satunya masalah. Susu sapi dan produknya juga mengandung estrogen alami, hormon wanita, yang ketika dikonsumsi seringkali mengganggu keseimbangan testosteron yang halus pada pria lansia. Seiring waktu, pergeseran hormonal ini dapat menyebabkan kelelahan, perubahan suasana hati, dan bahkan ereksi yang lebih lemah, dan libido yang menyusut. Saya memiliki pasien di usia 60-an dan 70-an yang mengeluh tentang tekanan prostat yang terus-menerus, buang air kecil di malam hari, dan bahkan kesulitan memulai atau menghentikan aliran urin. Semua gejala yang tidak pernah mereka hubungkan dengan sesuatu yang tampaknya tidak berbahaya seperti yogurt atau keju. Faktor lain yang sering kita lewatkan adalah peradangan. Beberapa pria sensitif terhadap kasein, protein yang ditemukan dalam susu, yang dapat mengiritasi usus dan memicu peradangan tingkat rendah di seluruh tubuh. Dan itu termasuk prostat. Ini halus tapi kuat dan terbentuk seiring waktu. Jika Anda telah memperhatikan ketidaknyamanan pencernaan, energi yang lesu, atau frekuensi urin setelah makan berat susu, tubuh Anda mungkin sudah memberitahu Anda sesuatu. Jadi, apa jalur yang lebih baik? Untungnya, ini lebih mudah dari sebelumnya. Susu almond, susu oat, dan susu kelapa menjadi pengganti yang sangat baik. Tanpa hormon, tanpa faktor pertumbuhan. Anda bisa menemukan yogurt berbasis tumbuhan yang lezat yang terbuat dari kedelai, atau kelapa yang sebenarnya mendukung kesehatan usus. Dan jika keju adalah sesuatu yang masih ingin Anda nikmati, cobalah versi yang ringan dan tidak diproses seperti ricotta atau keju cottage dalam jumlah sedang. Perubahan kecil, dampak besar. Prostat dan hormon Anda akan berterima kasih. Tapi bagaimana jika saya katakan ancaman berikutnya bukan sesuatu yang Anda minum atau camilan? Itu tersembunyi dalam makanan kenyamanan favorit Anda,
menyamar di bawah kerenyahan emas dan rasa yang tak tertahankan. Ini adalah jenis makanan yang memuaskan hasrat Anda tetapi perlahan mencekik kejantanan Anda dari dalam keluar. Mari kita ke sana sekarang. Sekarang, mari kita soroti salah satu penyabot tersembunyi terbesar dari kesehatan prostat dan seksual. Lemak jenuh dari makanan goreng dan cepat saji. Saya akan jujur dengan Anda, ini sangat dekat dengan kehidupan. Saya ingat aroma ayam goreng renyah yang memenuhi rumah pada Minggu sore, atau kenyamanan burger berminyak setelah hari yang panjang. Makanan itu hangat, akrab, dan bagi banyak dari kita, cara untuk menjalin ikatan dengan keluarga. Tapi seiring waktu, apa yang saya mulai lihat di klinik saya menceritakan kisah yang sangat berbeda. Pria datang dengan bangga atas angka kolesterol mereka, namun berjuang dengan buang air kecil yang sering, perjalanan ke kamar mandi di malam hari, dan kepercayaan diri yang tenggelam karena ereksi yang tidak konsisten. Mereka tidak bisa mengetahui mengapa. Mereka tidak banyak minum, bukan perokok, dan tidak memiliki riwayat keluarga. Tapi diet mereka yang penuh dengan lemak jenuh dari makanan goreng, drive-thru makanan cepat saji, dan potongan daging berlemak menceritakan kisah sebenarnya. Anda lihat, lemak jenuh tidak hanya menyumbat arteri di sekitar jantung Anda. Mereka memengaruhi aliran darah di mana-mana, termasuk arteri yang menuju ke prostat dan penis Anda. Seiring waktu, sirkulasi yang terbatas ini mengurangi oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan sel-sel prostat Anda untuk berfungsi normal. Ketika aliran itu terganggu, jaringan meradang, hormon menjadi kacau, dan hasilnya, prostat yang bengkak dan meradang serta ereksi yang lebih lemah dan kurang andal. Tapi itu belum semuanya. Lemak ini juga memengaruhi hormon Anda, meningkatkan estrogen sambil menekan testosteron alami. Ini adalah resep untuk frustrasi. Lemak perut bertambah, energi menurun, libido memudar, dan prostat terus membengkak dalam diam. Ini bukan hanya teori. Saya telah melihat pria membalikan gejala mereka hanya dalam beberapa minggu setelah mengurangi lemak jenuh dan beralih ke minyak dan protein yang lebih sehat. Kabar baiknya adalah Anda tidak perlu mengorbankan rasa. Ada alternatif luar biasa yang benar-benar bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. Ikan kaya omega-3 seperti salmon atau sarden, sedikit minyak zaitun di atas sayuran panggang, segenggam almond atau kenari. Semua ini memberikan dukungan antiinflamasi yang membantu menyembuhkan tubuh dan memulihkan aliran darah di mana itu paling penting. Membuat perubahan ini bukan tentang mengorbankan kenyamanan. Ini tentang menukar kepuasan jangka pendek untuk kekuatan, energi, dan vitalitas jangka panjang. Anda akan kagum betapa ringannya tubuh Anda terasa, betapa jernihnya pikiran Anda menjadi, dan betapa kuatnya performa Anda bisa menjadi ketika darah Anda mengalir bebas dan hormon Anda seimbang. Tapi seburuk apapun makanan goreng, ada pelaku lain yang bahkan lebih berbahaya karena datang menyamar sebagai cara untuk bersantai, untuk melepas lelah, untuk menikmati hidup. Ini adalah kebiasaan yang banyak pria bela, tetapi di dalam tubuh, itu menyebabkan kerusakan pada prostat Anda dan diam-diam mengikis maskulinitas Anda. Mari kita bicara tentang alkohol. Sekarang, mari kita bicara tentang kebiasaan yang terasa tidak berbahaya, bahkan menyenangkan, tetapi mungkin diam-diam menyebabkan peradangan pada prostat Anda dan menguras kekuatan Anda. Alkohol. Saya tidak akan pernah melupakan satu pasien khusus saya, seorang pensiunan petugas pemadam kebakaran berusia akhir 60-an. Pria tangguh, masih mengangkat beban, masih bermain golf, tapi dia datang kepada saya dengan frustrasi. Dia bangun 3 atau 4 kali di malam hari untuk buang air kecil. Erekasinya menjadi tidak konsisten, dan meskipun gaya hidupnya sehat, ada sesuatu yang terasa tidak beres. Ketika saya bertanya tentang kebiasaan minumnya, dia tersenyum dan berkata, "Tidak gila, Dok. Hanya beberapa gelas bir saat makan malam, mungkin segelas whisky di akhir pekan." Tapi bagi tubuhnya, rutinitas itu tidaklah tidak berbahaya. Itu adalah gangguan lambat dan stabil dari segala sesuatu yang membuatnya berfungsi sebagai pria. Inilah yang sebenarnya dilakukan alkohol begitu masuk ke dalam sistem Anda. Ini mengganggu keseimbangan hormon Anda, khususnya dengan meningkatkan estrogen dan menurunkan testosteron. Ketidakseimbangan itu berbahaya, terutama untuk pria yang lebih tua. Testosteron adalah yang menjaga otot Anda kencang, energi Anda stabil, dan gairah seks Anda hidup. Ketika alkohol menggerogoti itu, Anda mulai merasa lebih lemah, kurang seperti diri Anda sendiri. Di luar hormon,
Alkohol juga mengiritasi prostat dan kandung kemih, membuatnya lebih sulit untuk sepenuhnya mengosongkan kandung kemih Anda dan menyebabkan perasaan urgensi yang konstan, terutama di malam hari. Tambahkan fakta bahwa alkohol adalah diuretik. Ini membuat Anda dehidrasi, mengkonsentrasikan urin Anda dan membuatnya bahkan lebih mengiritasi saluran kemih Anda. Ini adalah siklus ganas dan kebanyakan pria tidak menghubungkan titik-titik antara segelas anggur atau sebotol bir dan perjuangan yang mereka alami di kamar tidur atau kamar mandi. Sekarang, saya ingin jelas. Saya tidak bilang Anda harus menyerah sepenuhnya. Hidup harus dinikmati, tetapi moderasi penting. Untuk beberapa pria, mengurangi minum dari setiap hari menjadi hanya 1 atau 2 hari seminggu cukup untuk melihat peningkatan dramatis dalam kenyamanan prostat, aliran urin, dan ya, bahkan ereksi yang lebih kuat. Anggur merah dalam jumlah kecil bahkan mungkin memberikan antioksidan. Tetapi minuman keras dan bir, terutama secara berlebihan, bisa keras pada tubuh pria seiring waktu. Pasien petugas pemadam kebakaran saya mengambil saran itu dengan serius. Dia mengurangi asupannya, meningkatkan hidrasi, dan menukar bir malam dengan teh herbal dan makanan kaya antioksidan. Dalam beberapa minggu, tidurnya membaik. Begitu pula kepercayaan dirinya. Tapi seburuk apapun alkohol, ancaman terbesar untuk prostat dan kesehatan seksual Anda mungkin sudah ada di piring Anda beberapa kali sehari. Seringkali manis, menenangkan, dan benar-benar diremehkan. Ini adalah bahan bakar di balik peradangan kronis, kekacauan hormonal, dan penurunan tajam dalam energi dan performa. Dan kemungkinan besar Anda sudah mengonsumsinya pagi ini. Mari kita bicara tentang gula. Dan akhirnya, kita sampai pada apa yang saya percaya sebagai pembunuh prostat dan ereksi yang paling diremehkan dan paling berbahaya dari semuanya. Gula rafinasi dan karbohidrat sederhana. Ini ada dalam sereal yang Anda makan untuk sarapan, roti putih pada sandwich Anda, soda yang Anda ambil saat makan siang, dan makanan penutup yang Anda manjakan diri setelah makan malam. Saya telah bertemu pria di usia 70-an yang tidak pernah merokok sehari pun dalam hidup mereka, tidak pernah minum berat, tetap aktif, dan namun mereka berjuang dengan aliran lemah, dorongan konstan, dan kehidupan seks yang memudar jauh terlalu cepat. Lebih sering daripada tidak, ketika kami menggali diet mereka, gula adalah penyabot diam-diam yang bersemayam di depan mata. Biarkan saya jelaskan apa yang sebenarnya dilakukan gula. Ketika Anda mengonsumsi manisan atau karbohidrat sederhana seperti roti putih, kue, pasta, atau minuman manis, gula darah Anda melonjak. Tubuh Anda merespons dengan banjir insulin, hormon yang membantu mengelola kadar gula. Tapi seiring waktu, lonjakan berulang menyebabkan kondisi yang disebut resistensi insulin. Dan resistensi insulin bukan hanya pintu gerbang menuju diabetes tipe 2. Ini adalah jalur cepat menuju peradangan prostat, ketidakseimbangan hormonal, dan disfungsi ereksi. Kadar insulin yang tinggi memicu peradangan kronis, yang menyebabkan prostat Anda membengkak dan gejala urin Anda memburuk. Dan itu tidak berhenti di situ. Kelebihan gula juga meningkatkan lemak perut, yang menghasilkan lebih banyak estrogen, dan menekan testosteron. Itu adalah pukulan ganda hormonal. Testosteron yang lebih rendah berarti gairah seks yang lebih rendah, energi yang lebih rendah, dan kekuatan ereksi yang berkurang. Salah satu pasien saya, seorang mantan tukang pos, datang dengan sangat putus asa. Dia tidak bisa memahami mengapa dia merasa lelah sepanjang waktu, terus-menerus berlari ke kamar mandi, dan belum memiliki ereksi kuat dalam lebih dari setahun. Dia tidak kelebihan berat badan, tidak minum, tidak makan makanan goreng, tapi setiap hari dimulai dengan jus jeruk dan muffin, dan diakhiri dengan pasta atau makanan penutup. Kami mengurangi gula, menukar dengan karbohidrat kompleks seperti oat dan quinoa, dan menambahkan lebih banyak buah glikemik rendah seperti apel dan beri. 6 minggu kemudian, dia menatap saya dengan air mata di matanya dan berkata, "Dok, saya tidak tahu saya bisa merasa hidup lagi seperti ini. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Anda tidak perlu menghilangkan gula sepenuhnya, tetapi jika Anda ingin melindungi prostat Anda, memulihkan vitalitas Anda, dan menjaga ereksi Anda kuat, Anda perlu sengaja pilih karbohidrat yang lambat terbakar.
Makan makanan asli. Berhenti memberi makan api peradangan. Sekarang setelah kita mengungkap 5 musuh tersembunyi yang diam-diam merampok kejantanan Anda, pertanyaan sebenarnya adalah apa yang bisa Anda lakukan tentang itu? Karena memahami masalah hanyalah permulaan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan dengan tepat makanan mana yang harus dimakan sebagai gantinya, yang secara aktif mendukung prostat Anda, memperkuat ereksi Anda, dan membantu Anda mengklaim kembali kepercayaan diri yang pantas Anda dapatkan. Mari kita ambil langkah berikutnya bersama-sama. Jika Anda bertahan dengan saya sejauh ini, Anda sudah tahu lebih banyak daripada kebanyakan pria tentang apa yang diam-diam merusak prostat mereka dan menghancurkan kemampuan mereka untuk berperforma. Anda sekarang memahami bahaya nyata di balik daging olahan, susu berlebihan, makanan goreng dan cepat saji, konsumsi alkohol reguler, dan gula rafinasi. Ini bukan hanya preferensi diet. Ini adalah pilihan harian yang membentuk kualitas tidur Anda, kebiasaan kamar mandi Anda, kadar hormon Anda, dan ya, bahkan keintiman Anda. Saya telah duduk di hadapan pria yang marah pada tubuh mereka, bingung dengan apa yang terjadi, dan sangat frustrasi karena tidak ada yang pernah menjelaskan hubungan antara apa yang mereka makan dan bagaimana perasaan mereka sebagai pria. Saya juga telah menyaksikan transformasi yang terjadi ketika mereka akhirnya membuat perubahan, ketika mereka berhenti memberi makan peradangan dan mulai memberi makan vitalitas. Dan saya ingin itu untuk Anda juga. Kebenarannya adalah, Anda tidak membutuhkan pil ajaib. Anda membutuhkan pengetahuan, konsistensi, dan sedikit keberanian untuk mematahkan kebiasaan lama dan membangun yang baru. Kekuatan ada di tangan Anda dan di piring Anda. Mulailah dengan satu perubahan hari ini, lalu satu lagi besok. Prostat Anda akan merasakan perbedaannya. Begitu juga pasangan Anda. Jika video ini membantu Anda, saya ingin mendengar dari Anda di kolom komentar. Beritahu saya apa yang mengena untuk Anda. Dan jangan lupa untuk berlangganan karena di video berikutnya saya akan membagikan 5 makanan teratas yang secara aktif melindungi prostat Anda dan memulihkan ereksi alami yang kuat di usia berapapun.